Aksi teror kelompok kriminal bersenjata kembali mengintai warga sipil di jalur logistik Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang tukang mebel di Yahukimo, Papua tewas mengenaskan setelah diduga diserang kelompok kriminal bersenjata. Pemirsa, situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kembali menjadi perhatian publik. Serangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir memunculkan keprihatinan mendalam, khususnya terkait keselamatan warga sipil dan dunia pendidikan. Peristiwa bermula dari laporan adanya gangguan keamanan di sekitar lingkungan sekolah. Aktivitas belajar mengajar yang seharusnya berlangsung normal terpaksa dihentikan. Guru dan siswa dievakuasi demi keselamatan, sementara warga sekitar diminta untuk tetap waspada. Dalam kejadian tersebut, seorang pekerja mebel sekolah dilaporkan meninggal dunia. Korban diketahui bukan tenaga pendidik maupun aparat, melainkan warga sipil yang sehari-hari bekerja memperbaiki fasilitas sekolah. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam dan kembali menegaskan bahwa masyarakat sipil menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Tak berselang lama, insiden lain kembali terjadi di wilayah yang sama. Seorang sopir truk dilaporkan mengalami penembakan saat melintas di jalur distribusi logistik. Sopir tersebut tengah menjalankan aktivitas pengangkutan barang kebutuhan masyarakat. Insiden ini menambah daftar panjang gangguan keamanan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Menanggapi rangkaian kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan langkah-langkah pengamanan intensif. Pengejaran terhadap kelompok pelaku dilakukan, titik-titik strategis dijaga ketat, serta patroli diperluas guna mencegah terjadinya gangguan lanjutan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens memberi tanggapan mengenai kasus tersebut. Menimbulkan korban jiwa, pelaku juga melakukan pengerusakan terhadap satu unit kendaraan roda 4 milik kepala sekolah, serta memecahkan kaca ruang kelas sekolah Yakpesmi. Berdasarkan hasil pendalaman awal, terdapat indikasi kuat keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam aksi kekerasan tersebut. Situasi sebelumnya membuat kondisi Yahukimo sempat memanas. Sejumlah sekolah menghentikan kegiatan belajar sementara, aktivitas masyarakat dibatasi. Warga memilih mengurangi mobilitas dan tetap berada di dalam rumah, sambil menunggu situasi dinyatakan aman. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan menegaskan bahwa keselamatan warga sipil menjadi prioritas utama. Selain pengamanan wilayah, upaya komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga dilakukan untuk menjaga ketenangan dan mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Pemirsa, peristiwa di Yahukimo ini kembali membuka diskusi luas tentang tantangan menjaga stabilitas di wilayah Papua. Bukan hanya soal penegakan keamanan, tetapi juga soal keberlangsungan pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menanam harapan masa depan justru terpaksa ditutup sementara. Warga sipil yang hanya menjalankan pekerjaan sehari-hari harus menghadapi risiko yang tidak mereka pilih. Hingga saat ini, aparat keamanan masih bersiaga di sejumlah titik. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mengikuti arahan resmi dari pihak berwenang. Kondisi di Yahukimo menjadi pengingat bahwa stabilitas dan rasa aman adalah kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara. Tanpa keamanan, aktivitas pendidikan terganggu. Tanpa keamanan, roda kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan normal. Pemirsa, menurut Anda, langkah apa yang paling penting dilakukan agar keselamatan warga sipil dan dunia pendidikan di Yahukimo dapat benar-benar terjamin? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Diskusi yang sehat dan berimbang sangat dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.